Shalom, salam kemenangan. Hari-hari ini kita ada di dalam awal dari sebuah tahun yang ajaib. Dan untuk menghadapi tahun yang ke depan, kita mau tidak mau harus all out. Saudara, ada begitu banyak orang yang mengerjakan apapun sekedarnya. Ada banyak orang yang mengerjakan apapun dengan setengah tenaganya. Padahal Alkitab berkata, kasihilah Tuhan dan lakukan apapun dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Itu bicara tentang all out, semuanya, dan semuanya. Kita mau berkata hari-hari ini, Tuhan kuatkan aku, siapkan aku untuk memasuki satu masa di mana aku dengan segenap tenaga, segenap kekuatan, segenap apa yang aku punya, aku bisa berlari, aku bahkan terbang bersamamu. Saudara, ada ayat yang luar biasa adalah pada waktu Daud. Dikatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 13, saat mereka mengangkut tabut Tuhan berjalanlah 6 langkah, Daud mempersembahkan seekor lembu dan anak lembu gemukan. Tahukah saudara, jarak antara Obed-Edom rumahnya dengan rumah kota Daud adalah 12-15 km. Saudara, berarti ada 30.000 langkah kurang lebih. Dan itu berarti saudara, setiap kali 6 langkah mereka harus meletakkan, maka mereka meletakkan 3.500 korban. 3.500 korban dalam satu kali kebaktian, dalam satu kali pelayanan, dalam satu kali perayaan. Berapa banyak mereka harus memotong, mereka harus menunggu sampai itu habis terbakar. Mereka harus membuat saudara itu lembu mengeluarkan begitu banyak darah dan mereka kotor semuanya. Tapi buat mereka tidak masalah. Karena hari itu Daud memutuskan untuk memberikan semuanya, semua tenaganya, dan itu belum cukup buat dia. Hari itu dia menari begitu nyata sampai hampir telanjang. Bajunya entah kemana. Dia menari sekuat tenaga. Dan itu bukan cukup buat mereka. Karena Daud memanggil semua orang. Mulai dari para pahlawannya, mulai dari para imam musik, mulai dari para dayang, untuk semuanya bersama-sama bersukaria untuk membawa tabut Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan cinta. Ini adalah sebuah ungkapan kerja. Ini adalah sebuah ungkapan syukur. Ini adalah sebuah ungkapan, sebuah ketetapan hati. Bagaimana Daud sangat menghargai hadirat Tuhan. Daud sangat menghargai tabut Tuhan sebagai lambang semua perjanjian dan jaminan. Dia sangat menghargai saudara semua yang ilahi dalam hidupnya. Dan pertanyaannya, seberapa kita menghargai perjanjian Tuhan? Seberapa kita menghargai destiny kita? Seberapa kita menghargai apapun yang dari Tuhan? Seberapa kita menghargai yang ilahi yang dari Tuhan? Saya berdoa, ini membuat kita benar-benar berani all out. Karena Tuhan membalasnya juga dengan segenap hati. Hari itu Tuhan berkata, telah kudapatkan seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan pada zamannya. Dan Tuhan berkata, dia akan menurunkan juru selamat, yaitu Yesus. Yesus diturunkan dari seorang yang all out. Dan Yesus mau kita, keturunan, adik, anak, ataupun hambanya, berlaku yang sama seperti nenek moyang kita. Saya mendapat sebuah kesaksian yang ajaib dari seorang ibu. Saudara, hari itu ibu itu pergi ke dokter karena dia merasakan sangat sakit di perutnya. Dan pada waktu dia ke dokter, dokter berkata dia kena kanker rahim stadium 3. Dan dokter berkata itu sudah menyebar kemana-mana. Kalaupun dioperasi kemudian dia harus kemo mungkin 12 kali. Dan setelah itu dokter pun berkata dia mungkin akan mengalami lagi. Itu hanya akan memperpanjang umurnya sekitar 3 tahun. Saudara, hari itu obat-obatan belum seperti sekarang. Dan hari itu kanker masih merupakan sesuatu penyakit yang sangat-sangat mengerikan. Dan ibu ini pulang dan dia langsung berdoa. Dia berkata, Tuhan, umurku tinggal 3 tahun.
Dan aku tidak akan habiskan umurku untuk diranjang dan sakit. Tapi aku akan all out semuanya. Semua cintaku, semua kekuatan, semua yang ada padaku akan kupersembahkan kepadamu. Dan saudara, apa yang ibu ini buat? Ibu ini pamit dengan seluruh keluarganya. Saudara, dia sudah tidak punya suami, dia punya anak-anak, tapi anak-anaknya sudah jadi. Dan dia pamit dengan anak-anaknya. Anak-anaknya syok, takut, nangis, dan merasa ibunya gila. Tetapi ibunya berkata, percayalah, pada waktu aku meletakkan yang ilahi, aku mengejar yang ilahi, tidak akan pernah Tuhan menyia-nyiakan. Saudara, dan dia memutuskan pergi masuk ke pedalaman Kalimantan. Dan dia ada di perbatasan. Saudara, dia memutuskan untuk tinggal bersama TKI ilegal. Saudara, di sana mereka tinggal tidak ada di hotel, tapi mereka tinggal di hutan. Mereka tinggal di kemah-kemah, saudara. Mereka tidak ada dokter, mereka tidak ada makanan seringkali. Mereka pergi pagi dan tidak ada orang yang mengasuh anak-anaknya. Anak-anak tidak ada yang sekolah, berkeliaran di sana. Dan ibu ini memulai hidupnya di sana. Saudara, ibu ini tinggal, saudara, di tempat penampungan, memberi obat, memberi makanan, mengajar, dan dia berkata, kalau aku mati, aku mau mati dalam pelayanan Tuhan. Tapi Tuhan buat yang ajaib. Saudara, seringkali dia merasakan sakit yang luar biasa. Dan setiap kali sakit dia tidak pernah mau diam, saudara. Setiap kali sakit dia mulai menyembah Tuhan. Setiap kali sakit dia mulai dengan sungguh-sungguh berdoa. Dia dengan sungguh-sungguh bersorak. Dia dengan sungguh-sungguh berdiri walaupun gemetar. Dia dengan sungguh-sungguh mengucapkan bahwa inilah pengorbanannya, inilah korbannya, inilah cintanya. Dan dia berkata, sesungguhnya dia mengalami seperti Daud. Setiap 6 langkah dia merasakan sakit sekali di perutnya. Dan dia berkata, setiap 6 langkah aku akan menyembah Tuhan. Setiap 6 langkah pada waktu sakit aku akan berlutut, bersujud dan berdoa. Saudara, dia buat itu selama 2 tahun. Dan tiba-tiba dia kaget. Karena dia melihat dia tidak pernah sakit lagi. Dulu benar-benar setiap 6 langkah dia jatuh terduduk. Dan dia harus berteriak meminta kekuatan. Tapi sekarang dia bisa berdiri berjam-jam, mengajar, mengobati, mendoakan orang dan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya saudara, 2 tahun dia balik ke kota. Dia periksa, dia temuin anak-anaknya. Dan dokter kaget bahwa semua kankernya sembuh. Ibu ini tidak pernah berhenti, saudara, sampai dia meninggal. Saudara, dia 15 tahun tinggal di pengungsian. Dia meletakkan hidupnya semuanya. Dia all out. Mungkin hari ini tidak banyak saudara yang punya hati yang seperti itu. Hari-hari ini tidak banyak orang yang berkata, Tuhan, ini sisa hidupku, ini sisa uangku, ini sisa kekuatanku, dan semua adalah untukmu. Tapi saya berdoa kita menjadi orang-orang yang all out. Tahun depan, saudara, ada sebuah kesempatan besar. Mungkin saudara mendapat kesempatan di perusahaan. Kerjakan itu dengan baik. Biar dunia tahu ada anak-anak Tuhan yang akan terus naik dan terus naik. Menjadi CEO, menjadi orang-orang nomor 1 yang menguasai dunia. Mungkin engkau seorang penari. Mari latih dan latih dirimu lebih lagi. Mungkin engkau seorang kameramen, mulai buat produk-produk yang membuat dampak buat seluruh dunia. Mungkin engkau seorang pelajar, sekolah, ikut kejuaraan. Mungkin engkau menjadi orang nomor 1 yang menemukan berbagai hal. Mungkin engkau hanya atlet, dan itu akan membuat engkau terkenal pada waktu engkau all out. Latih dirimu, korbankan waktu bermainmu, korbankan waktu tidurmu, kejar yang ilahi, kejar prestasi, bukan untuk kebanggaan kita, tapi ini waktunya all out buat Tuhan. Biar sekali waktu dunia melihat dan Tuhan melihat, kita sudah buat yang terbaik. Kita sudah lakukan yang terbaik. Kita sudah give the best yang kita punya. Bahkan melebihi dari kekuatan kita. Karena Tuhan akan memberikan keajaiban kalau kita melakukan dengan all out. Tuhan Yesus memberkati.